Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ikram Barman Maulana Sya'ban dalam salah satu tugas yang harus saya kerjakan uh, selama seminggu sekali, yaitu membuat video dari mata kuliah public speaking, teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan segala urusan teman-teman selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang materi yang ada di public speaking, yaitu tentang metode impromptu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya metode impromptu itu sebenarnya kita sudah sering menggunakan impromptu sebenarnya, teman-teman. Karena di dalam pengertiannya juga ya, teman-teman, metode impromptu itu adalah teknik berbicara di depan umum secara spontan tanpa persiapan panjang, teman-teman. Jadi si pembicara ini menyampaikan idenya secara langsung berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah ia pernah rasakan gitu, atau dengan kemampuan yang berpikir cepat, teman-teman. Jadi sebenarnya impromptu ini sering kita lakukan, teman-teman, tanpa kita sengaja, teman-teman, karena yang ada di dalam pembahasan impromptu itu ya kayak pengetahuan atau pengalaman atau ide-ide yang lahir secara spontan gitu, jadi langsung ada gitu, seperti itu, teman-teman. Nah terus adapun karakteristik impromptu, teman-teman, pertama itu tidak menggunakan naskah atau teks tertulis, ya namanya spontan, teman-teman, ya namanya lagi iseng, kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba kita menyampaikan ide sesuatu, ya itu jadi tanpa menggunakan naskah gitu. Terus mengandalkan pemahaman atau pemahaman yang kita kasih kepada teman-teman kita yang lainnya gitu. Terus bersifat spontan dan fleksibel dan menuntut kemampuan berpikir yang cepat, teman-teman, gitu. Yang terakhir itu terstruktur, agak sedikit terstruktur karena kita sedang membahas beberapa ide yang mungkin akan menjadi sebuah pembicaraan di tempat yang banyak audiensnya, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman, adapun teknik-teknik yang ada di dalam impromptu gitu tuh, teman-teman, yaitu yang saya pelajari ada yang namanya pola P PRFV, teman-teman. Point, reason, example, point. Nah, point, sampaikan poin-poin yang kita punya itu dengan cepat atau dengan spontan, tapi harus dengan uh, pembahasan yang baik dan benar gitu, teman-teman. Terus yang kedua ada reason, itu jelaskan alasan kenapa nih kita menyampaikan ide sesuatu, kita menyampaikan poin sesuatu. Nah, harus punya yang namanya alasan juga, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada example, nah memberikan contoh. Nah, kita sudah memberikan poin-poin, lalu kita sudah menjelaskan alasannya itu seperti apa, mengapa kita memberikan poin itu kepada teman-teman atau kepada audiens gitu. Lalu kita jelaskan apa nih contohnya, example-nya apa gitu, latihannya apa, maksudnya apa dari poin ini. Udah jelas alasannya, udah jelas poinnya, nah harus diberikan contohnya, example. Lalu yang ketiga yaitu menegaskan kembali, kita memberikan pemahaman kembali bahwasanya apa yang telah kita jelaskan itu ini loh hasilnya, seperti itu, teman-teman. Nah, terus pembahasan saya yang terakhir yaitu tips menguasai impromptu dengan baik agar kita menjadi lebih tertata, teman-teman. Nah, ada beberapa tips, teman-teman, untuk menguasai impromptu, yaitu perbanyak membaca dan memperluas wawasan, teman-teman. Jadi dengan kita banyak baca, apalagi kita mempunyai wawasan yang jauh, yang luas, maka kosakata yang kita miliki itu akan lebih banyak juga, teman-teman. Terus yang
Selanjutnya itu ada melatih cara berbicara yang singkat dan padat, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita ngoceh, kita berbicara panjang lebar, tapi kalau misalnya audien atau teman-teman kita nggak paham, ya sama aja dong gitu kan. Jadi melatih kita berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu biasakan aktif dalam diskusi. Nah ini teman-teman, kunci yang harus kita pegang juga teman-teman. Biasakan aktif dalam diskusi. Mengapa? Karena ketika kita sedang aktif dalam diskusi, maka kita pun, pengetahuan kita pun akan bertambah teman-teman gitu. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.